Selamat datang di channel Penerbit Haru, sebuah penerbit yang ingin meningkatkan kebanggaan terhadap budaya Asia melalui buku dan diskusi buku yang diterbitkan. Ini adalah segmen Jelajah Literasi, episode Menularkan Bahagia melalui Menulis dan Membaca bersama Kang Ihsan. Wow, ada penulis dari Ponorogo yang followernya itu berjibun. Itu baru sekarang ini saya tahu. Oh, ternyata orang Ponorogo gitu. Ya, itu luar biasa sekali menurut saya. Dan hari ini kita akan ngobrol, kita akan diskusi bareng dengan Kang Ihsan dengan judul Menularkan Bahagia lewat Menulis dan Membaca. Nah, sebelum sampai jauh ke topik itu, kita akan sedikit tahu prosesnya Kang Ihsan ini dalam menulis. Ya, siap ya Kang Ihsan ya? Insya Allah siap. Ya, oke. Sekarang untuk permulaannya saja ya, kita pengen tahu nih, awal mulanya Kang Ihsan itu kok tertarik mengenal dunia kepenulisan, terus memutuskan untuk menulis, itu gimana? Jadi dulu itu berangkatnya dari suka baca dulu. Sebenarnya dari awal-awal dari kayak SMP, SMA gitu belum suka baca. Terus pada suatu kesempatan pas duduk di kelas 11 ya. Jadi saya kan sekolah di pondok gitu. Terus di sana ada kayak semacam organisasi. Nah, saya itu kebagian kayak bagian yang kayak mading, terus kayak perpustakaan semacam itu. Nah, berangkat dari bagian itu atau ngemban yang bagian itu saya jadi suka baca, dan dari sana saya kadang nemukan kayak kutipan-kutipan atau tulisan-tulisan motivasi, dan pengen ada keinginan yang suatu saat pengen nih kayak nulis tulisan yang kayak bisa berdampak dengan orang gitu, menginspirasi. Karena kan kita kadang baca buku terus kayak relate atau kayak ngerasa wah ini aku banget, atau kadang kayak oh ini menginspirasi aku gitu ya. Nah, aku dari sana pengen ada keinginan suatu saat pengen jadi penulis gitu. Jadi benar ya kata orang-orang kalau menulis dan membaca itu seperti dua sisi dalam satu dalam koin uang. Jadi nggak bisa dipisahkan. Biasanya orang yang akan gemar membaca itu kemudian akhirnya memutuskan untuk aku pingin nih nulis gitu. Biasanya seperti itu. Seperti tidak bisa dipisahkan itu membaca dan menulis. Oke. Kemudian menurut Kang Ihsan, apa sih yang menarik dari dunia penulisan? Yang menarik sih kalau pertama awal-awal dulu juga belum punya misi untuk kayak memotivasi, sebenarnya belum ada kayak misi kayak motivasi secara terus-terusan gitu, atau mungkin mengajak untuk kebaikan gitu ya. Kalau di awal-awal kadang juga masih kayak isinya curhatan, atau kadang juga cuma nyampein unek-unek gitu aja. Tapi bagian yang menarik itu di sisi lain kayak mengungkap sesuatu. Kan aku orangnya introvert ya, jadi nggak mudah kayak sharing ke seseorang atau sharing ke orang-orang tentang cerita aku atau mungkin masalah aku gitu. Jadi aku kadang luapinnya nulis. Kalau nulis kan lebih tersimpan gitu. Kalau ke orang kadang mungkin bisa bocor, atau mungkin kadang diceritain ke temannya lain, atau mungkin jadi digibahin atau apa semacamnya. Tapi kalau nulis kan kita bisa kayak ada privasi tersendiri, katakanlah mungkin di diary, di buku-buku yang kita simpan sendiri gitu kan, bisa lebih aman. Itu sih yang pertama. Yang kedua, setelah dari suka-suka nulis itu aku posting di sosial media kan, terutama di Instagram itu, dan ada feedback dari orang-orang itu yang kayaknya mungkin terbantu, tertolong, atau mungkin termotivasi dari tulisan itu. Nah, aku ada kayak perasaan seneng sih, jadi bahagia gitu. Artinya oh tulisan ini ngaruh ya sama orang-orang gitu. Jadi waktu pertama menulis itu nggak ada bayangan, oh ini akan aku bukukan, itu belum ya? Belum ada bayangan? Belum ada. Jadi mulai nulis itu kan kayak 2016 awal gitu. Nah, sementara buku pertama itu kan 2019. Jadi proses dari 2016 ke 2019 itu ya kayak baca buku terus nulis, unggah di Instagram gitu aja. Jadi nggak ada kepikiran nulis buku sih. Di sini seperti yang Kang Ihsan tadi katakan, mirip seperti slice of life. Jadi tulisan yang pendek-pendek yang berasal dari Instagram ya, yang kemudian dikumpulkan, kemudian menjadi satu buku. Kumpulan dari apa yang dia tuangkan
curahan hatinya dia, bagaimana dia melihat kehidupan di sekelilingnya juga ya. Itu tertuang di sini. Nah, menurut Kang Ihsan, ini kan lebih membahas tentang arti bahagia. Kalau menurut Kang Ihsan sendiri secara pribadi, apa sih arti dari bahagia itu? Aku sepakat sama siapa tadi yang namanya itu? Yang dari Magetan, Mbak Iya. Ersa. Oh, Ersa. Oke. Aku sepakat dan setuju soal bersyukur tadi ya. Terutama dengan hal-hal yang kita udah punya. Jadi kadang kita tuh kayak pengenin hal-hal yang luar biasa banget, pengen hal-hal yang kayak jauh-jauh sulit kita raih, sulit kita rengkuh gitu untuk bahagia gitu. Padahal bahagia kan soal hati kita gitu. Sementara kadang kita udah ada sama yang udah didapatkan aja belum kita syukuri gitu. Sementara itu masih berlangsung gitu. Katakanlah tubuh yang sehat itu kan kita masih miliki sekarang saat ini dan bisa kita syukuri, sementara sekarang kan kesehatan mahal banget kan. Nah itu berangkat dari bersyukur itu sih menurut aku bahagia itu. Jadi kita bisa lebih melihat lebih dalam ke dalam diri kita sendiri, ke sekeliling kita yang ada di dekat-dekat kita. Masih banyak hal yang masih kita syukuri gitu loh, dibanding dengan masalah kita itu kayak perbandingannya jauh kan. Mungkin kalau kita tulis dalam satu buku atau satu halaman itu pun gak akan gak akan cukup gitu untuk menulis kebaikan atau nikmat-nikmat yang Allah beri gitu. Kalau bahagianya Kang Ihsan tuh yang sehari-hari yang sudah bikin Kang Ihsan ini bahagia apa sih? Hal yang sederhana gitu. Kalau aku sih bisa ngelakuin to-do list untuk hari itu dengan penuh gitu, udah senang sih. Misalnya kayak kalau aku di pondok gitu ya, misalnya kayak bangunin santri, terus bisa kayak sesuai katakanlah rutinitas pada hari itu berjalan lancar gitu sampai malam gitu, aku udah kayak bersyukur gitu sih. Jadi kayak amanah-amanah dan tanggung jawab aku bisa terpenuhi itu aku bersyukur gitu. Soalnya kalau ada amanah atau tanggung jawab yang tertinggal tuh kayak ada kayak ada nyesel atau kecewa dalam hati gitu sih. Aku yang bersyukur itu sih yang pertama. Terus selanjutnya tuh yang kayak dikasih sehat itu aku udah bersyukur sih. Soalnya kadang kalau sakit itu aku juga mikir. Soalnya banyak amanah numpuk, banyak tugas-tugas yang ini. Jadi kayak tidak bisa melakukan ya. Tidak bisa melakukan. Jadi kayak pas sakit itu kayak malah jadi sedih gitu. Jadi makanya pas sehat gini berusaha memaksimalkan ini sih, apa yang Allah kasih itu tadi sih, tubuh sehat itu tadi. Terus dari tulisan-tulisan Kang Ihsan sendiri ini sumber inspirasinya itu dari mana? Kalau sumber inspirasi itu pertama dari bacaan ya, bacaan buku-buku bacaan. Aku juga suka baca-baca buku yang kayak terjemahan dari Korea kayak misalnya kayak gitu, yang penerbit Haru juga gitu. Terus ada juga dari pengalaman sendiri, terus ada juga curhatan dari teman-teman gitu. Kadang followers itu juga suka DM terus curhat gitu juga ada. Nah aku biasanya juga kayak terinspirasi dari sono sih gitu. Jadi kadang kutipan atau quotes yang aku tulis di Instagram itu ya berangkat dari hal-hal itu gitu. Jadi ada sesuatu yang unik nggak kalau ada yang DM? Jadi misalnya dia curhat yang mungkin sama Kang Ihsan ini di luar kemampuanmu misalnya. Ada banyak. Misalnya kayak rumah tangga gitu juga gitu ada ya? gitu. Padahal belum pernah berumah tangga. Nah iya kasih gitu nasihat sih. Gitu ya. Makanya kadang kan kalau DM itu kadang masih dalam masih masuk di permintaan gitu. Belum masuk ke yang kayak pribadi gitu kan. Nah, itu aku biasanya baca-baca dulu. Kalau sekiranya aku bisa jawab, aku jawab. Mungkin kalau enggak jadi aku biarin gitu. Aku jadi enggak mau ngambil sesuatu yang di luar ranahku gitu. Bener, nanti salah lagi kan ya, berabe ya. Oke. Nah, sekarang ini yang jadi pembicaraan orang-orang yang jadi trending gitu ya, itu kan hashtag love yourself, love myself gitu ya. Kadang kala hashtag ini sering salah kaprah, sering jadi berlebihan. Kita sering lihat konten-konten yang memamerkan harta bendanya dengan dalih ini soalnya ini love myself gue itu kayak gini gitu. Atau akhirnya secara personal dia meluapkan love myself ini dengan belanja misalnya, belanja sampai lupa diri, pokoknya intinya yang penting gue happy gitu. Nah, menurut Kang Ihsan kayak gini tuh gimana?
sebenarnya kayak gitu tuh kayak jadi bom waktu nggak sih sama buat kita gitu. Mungkin dampaknya sekarang kita happy, tapi untuk Kayak jangka panjangnya kita stres mungkin ya malah. mungkin kita bisa stres. Soalnya misalnya kita jadi kayak ngutang atau juga memaksakan diri dengan hal itu bisa jadi bom waktu buat kita. Sebenarnya kayak kalau aku memaknai self love itu lebih kayak misalnya kita istirahat, kita nggak terlalu memforsir diri kita sendiri, kita ngambil jeda untuk merenung, jeda untuk apa ya di sela-sela aktivitas kita gitu. Jadi apa tetap ada apa ya prioritas, tapi nggak ngambil dari prioritas itu loh. Kita ngambil waktu-waktu untuk mungkin jeda itu atau mengambil ruang untuk Istirahat diri dulu kita sendiri. gitu ya. Jadi nggak apa-apa untuk kayak apa menepi dulu, terus nanti kita jalan berjuang lagi, terus lanjutin perjalanan lagi gitu. Oke. Nah, sekarang saya mau merujuk dalam buku Haru yang judulnya Siapa yang Datang pada Pemakamanku Saat Aku Nanti Mati. Nah, di situ ada tertulis bahwa orang itu juga membutuhkan kesedihan, kecemasan, ketakutan selain kebahagiaan. Itu tetap dibutuhkan. Menurut Kang Ihsan bagaimana? Apakah kita memang butuh rasa takut itu? Aku jadi teringat film Inside Out sih. Pernah lihat ya, film Inside Out kan? Jadi kayak kita tuh kayak ngalang-ngalangin sedih buat mendominasi perasaan yang si kecil perempuan itu. Jadi kayak Joy itu berusaha untuk kayak buat semuanya jadi bahagia, buat apa ya, berusaha kayak mendominasi otaknya itu untuk bahagia terus, kayak nyingkirin sedih, marah semacamnya itu. Tapi itu malah justru membuat si anak ini malah jadi kayak menimbun perasaan sedih itu terlalu dalam dan suatu waktu malah meledak. Iya. Jadi apa ya? Intinya semua perasaan itu penting buat kita gitu. Jadi ada waktunya sedih ya memang kita harus sedih gitu. Jadi jangan kayak memaksakan kayak harus bahagia, harus gini, harus gitu. Jadi kita bisa mungkin ambil ruang-ruang atau waktu-waktu untuk kita memang untuk diri sendiri, misalnya malam mau sedih, mau nangis, it's okay gitu. Jadi nggak perlu kayak pura-pura bahagia atau pura-pura kayak apa ya, menutupi kesedihan itu. Tapi kita juga harus bisa menempatkan gitu artinya kesedihan itu gitu. Jadi jangan kayak misalnya kayak kita ngobrol sama teman terus kita jadi kayak sedih terus atau kita tiba-tiba sensitif gitu. Jadi kita bisa apa ya, lihat situasi dan kondisinya gitu sih. Untuk saat ini pertanyaan dari saya segini dulu. Saya mau ngasih kesempatan sama teman-teman yang mungkin mau menanyakan sesuatu sama Kang Ihsan. Monggo, dipersilahkan. Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan nama saya Sita. Saya berasal dari Madiun. Tadi kan membicarakan kalau sumber inspirasinya dari buku ya. Nah itu Kang Ihsan itu mengambil sumber inspirasinya dari buku, terus dari curhatan orang-orang atau juga melakukan penelitian. Misal kan ini kan tentang kesehatan mental ya. Itu misal ke psikolog atau ke ahli psikiater seperti itu. Mohon dijelaskan kalau untuk dari Kang Ihsan sendiri. Jadi apakah Kang Ihsan juga melakukan riset bertanya dengan psikolog atau hanya dari pustaka atau dari curhatan followernya Kang Ihsan, gimana? Aku ada teman sharing itu dia mahasiswa psikologi gitu. Jadi aku kadang sharing misalnya untuk hal-hal seperti ini tuh gimana sih dari sudut pandang psikologi gitu. Sebenarnya aku bahasnya pun juga hal-hal yang ada di sekitar kita sih sederhana. Jadi enggak yang apa ya terlalu dalam tentang kesehatan mentalnya seperti depresi atau semacamnya itu. Jadi aku ngambil hal-hal yang ada di sekitar kita dan mungkin dan aku bisa nyampe ke situ gitu. Aku paham dengan hal itu gitu. Kalau untuk yang apa berat-berat gitu mungkin aku simpen dulu atau mungkin kayak aku sharing dengan temanku itu tadi sih. Jadi tetap ada pandangan perspektif secara psikologi juga ya, secara psikologis dari temannya Kang Ihsan. Selain riset pustaka dan juga dari melihat sekeliling dan dari DM-an curhatan ya, dari curhatan. Oke, ada pertanyaan lagi nggak yang lainnya? Oke. Mbak, siapa ini? Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya Aldila. Kang Ihsan, saya pengen tanya dong, kan ketika
biasanya kita itu mungkin lebih mudah untuk menulis atau mengekspresikan emosi kita tuh ketika kita sedang sedih kayak gitu. Nah, itu menurut saya sendiri juga kayak lebih mudah gitu kan untuk menuangkan perasaan. Nah, gimana caranya ketika kita tuh pas bahagia tuh juga pengen nulis gitu, karena biasanya kalau kita bahagia malah ya meluapkannya dengan mungkin me time atau melakukan hal-hal yang lain yang lebih menghibur gitu. Nah, gimana caranya pas kita bahagia tuh kita juga punya minat untuk menulis. Terima kasih. Ya sebenarnya kalau aku sendiri kalau dalam mood baik ya katakanlah bahagia gitu, ya aku emang apa ya kayak nggak ngelakuinnya. Misalnya kita mau nulis berarti kita cari inspirasi dong, otomatis kayak baca buku atau apa gitu. Kadang dengerin podcast juga, dari situ aku dapat insight-insight baru gitu. Jadi ya aku nulis dalam keadaan bahagia itu, jadi aku nggak ngandelin mood kayak sedih doang atau kayak ngerasa kayak terpuruk atau apa baru kayak nulis. Jadi kalau memang dalam mood bahagia kita nulis terus nggak dapat inspirasi, ya kita cari inspirasi itu sendiri, kita gali, kita baca, kita dengerin hal-hal yang mungkin inspiratif yang bisa ngegali ide itu sendiri gitu. Kalau aku lebih kayak gitu sih. Jadi kalau emang bahagia terus kita pengen nulis terus nggak ada ide, berarti kita harus cari ide tersebut gitu, nggak kayak ngelakuin hal-hal yang sekiranya nggak ada hubungannya sama nulis gitu. Tapi nonton kadang kita juga bisa nemu ide nggak sih? Aku juga kadang-kadang gitu. Oke. Jadi nggak semata-mata, jadi paling tidak kita harus berempati dulu dengan sekeliling, melihat sekeliling, terus kita lihat sesuatu yang menyentuh perasaan kita. Nah iya benar-benar. Ya. Soalnya kayak kepekaan itu penting banget sih buat Bener. orang-orang yang nulis itu, lebih peka lihat sesuatu. Kayak misalnya kayak apa gitu kan bisa jadi sumber inspirasi kan. Misalnya ada orang nyebrang atau orang apa, orang kayak agak beda dari biasanya gitu kan, bisa kayak nambah-nambah inspirasi entah buat nulis cerpen atau nulis novel atau semacamnya gitu. Berarti kita harus mengasah kepekaan. Kepekaan tidak hanya terhadap diri kita sendiri, juga ke sekeliling kita, karena banyak sekali hal di sekeliling kita yang bisa kita jadikan tulisan. Tidak harus menunggu kita bersedih, tidak harus menunggu kita dalam keadaan yang terpuruk, tapi dalam keadaan apapun kita bisa menulis ya Kang ya. Dengan itu tadi salah satu caranya ya dengan melihat sekeliling, berempati, kemudian menjadi lebih peka. Nonton film salah satunya ya, untuk mengasah kepekaan kita juga gitu. Terima kasih ya buat Kang Ihsan sudah memberikan kita sesuatu di pagi sampai menjelang siang ini. Luar biasa sekali pengalaman Kang Ihsan, luar biasa sekali dalam membuat buku ini, buku motivasi ini yang kurasa ini cukup menarik dengan bahasa yang anak muda sekali. Jadi anak-anak muda itu merasa bahwa ini gue banget gitu. Dan memang tugas penulis itu adalah memberikan sepatu kepada pembacanya. Jadi harus tahu sepatunya pembaca itu yang seperti apa yang mereka kenakan. Biar itu nyampe dengan mereka dan mereka ketika baca buku ini lalu menutup bukunya, ini buku ini gue banget gitu. Oke. Terima kasih Kang Ihsan. Mungkin ada pernyataan atau sesuatu yang ingin disampaikan sebagai penutup. Pertama aku mau makasih banget buat Haru Book Cafe ini yang udah ngundang aku, juga teman-teman yang udah hadir di sini. Ini Masya Allah banget ya, aku jarang-jarang banget yang kayak apa ya kumpul-kumpul offline gitu sama teman-teman followers atau pembaca aku itu. Jadi kayak apa ya, ada kesan tersendiri gitu. Aku juga jarang live, kalau live pun juga backgroundnya juga gelap, tahu sendiri lah. Jadi ada apa ya, aku tuh ada ketidakpedean tersendiri gitu. Jadi apa ya, aku merasa kali ini tuh jadi kayak something, sesuatu banget lah buat aku gitu. Pokoknya terima kasih buat teman-teman yang hadir di sini. Semoga ada kesempatan-kesempatan lain supaya kita bisa ketemu lagi di acara-acara mungkin yang lebih seru atau lebih bermanfaat lain gitu. Kita mungkin terbiasa menyalurkan bahagia hanya melalui unggahan di dunia maya, tanpa pernah terpikir bahwa apa yang kita rasa bisa berubah bentuk menjadi karya. Dari Kang Ihsan, semoga kita bisa belajar menyalurkan segala emosi dengan cara yang baik, salah satunya dengan menulis.
Itu tadi adalah perbincangan kami bersama Kang Ihsan di sesi 1 talk show Jelajah Literasi. Nantikan Jelajah Literasi sesi kedua dengan Kalis Mardiasih yang akan membahas topik melepaskan diri dari pemerasan emosional berkedok kasih sayang. Pastikan kamu sudah mensubscribe channel kami agar tidak ketinggalan perbincangan menarik selanjutnya.